Ave, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Sekali peristiwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, gereja adalah kumpulan orang berdosa yang telah bertobat dan beriman kepada Kristus. Pada prinsipnya, Allah tidak merasa jijik atau benci dengan orang berdosa. Allah membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Walaupun manusia berdosa, tapi Allah tidak bertindak gegabah dan emosional untuk membinasakan manusia. Allah justru tetap bersikap adil, benar, dan bijaksana terhadap pendosa. Hal ini digambarkan oleh kitab kebijaksanaan dalam bacaan pertama hari ini, bahwa Allah menyayangkan segala-galanya, mengadili dengan belas kasihan, dan dengan sangat murah hati memperlakukan umatnya. Padahal Allah dapat berbuat apa saja, termasuk membinasakan umatnya yang berdosa. Namun, Allah sangat sayang akan umatnya. Bahkan Allah masih memberikan kesempatan kepada pendosa untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil hari ini Yesus menghadirkan bagi kita perumpamaan mengenai gandum dan lalang. Umumnya orang pasti akan menaburkan benih-benih yang baik di ladangnya. Dan memang Allah menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi ternyata ada lalang juga yang tumbuh di antara gandum. Dari mana lalang itu berasal? Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada musuh, yaitu iblis yang menabur lalang di ladang tuannya. Gandum adalah gambaran mengenai benih yang baik, sedangkan lalang adalah gambaran mengenai benih yang jahat. Benih yang baik adalah gambaran anak-anak Allah, anak-anak kerajaan, sedangkan benih yang jahat adalah gambaran anak-anak si jahat atau iblis. Ladang Tuhan adalah gambaran mengenai dunia. Walaupun lalang tumbuh di antara gandum, tapi Allah tidak merasa terganggu dengan kehadiran lalang itu. Allah sama sekali tidak berusaha untuk memusnahkan lalang itu. Allah membiarkan lalang itu untuk tetap tumbuh di antara gandum. Allah membiarkan kedua benih itu tumbuh bersama. Allah tidak memisahkan benih baik dari hambatan dan himpitan lalang. Pemisahan gandum dari lalang akan terjadi pada waktu menuai, yaitu pada akhir zaman, di mana lalang akan dikumpulkan dan dibakar, dan gandum akan dikumpulkan dan dibawa ke lumbung tuannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terkadang
Kita sangat mengharapkan agar Tuhan sesegera atau secepat mungkin mencabut lalang sehingga gandum dapat bertumbuh dengan baik. Tetapi ternyata harapan kita sungguh sangat jauh dari keinginan Tuhan. Tuhan malah membiarkan orang baik dan orang jahat untuk tumbuh dan hidup bersama. Terkadang mungkin kita gelisah atau pesimis karena orang baik dan orang jahat hidup bersama. Terkadang kita ingin agar orang jahat cepat mati atau musnah dari dunia ini. Terkadang mungkin kita menjadikan orang lain sebagai lalang yang mengganggu kebersamaan iman, sehingga mereka menjadi tidak betah berada dalam lingkungan kita. Padahal kita tahu bahwa Tuhan saja memberikan kesempatan orang lain karena mereka pun dipanggil menjadi pengikutnya. Tuhan ingin agar kita juga berlaku baik terhadap orang-orang yang pernah menyakiti kita atau pernah berbuat dosa. Karena Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat. Tuhan dengan kuasa dan kasih-Nya merawat orang saleh dan orang berdosa. Tuhan ingin agar mereka juga mengalami keselamatannya. Tuhan memberitahu kita bahwa kita adalah benih yang baik yang telah Ia taburkan. Jadi tak ada alasan bagi kita untuk takut, gelisah atau pesimis hidup berdampingan dengan orang jahat. Tuhan tahu bahwa kita tidak kuat, tapi Ia tidak ingin kita menjadi lalang atau menjadi orang jahat. Tuhan memberitahu kita bahwa Ia Maha Adil dan pada saatnya Ia akan mengadili dan menghukum dengan adil. Perlu kita ketahui bahwa tidak ada satupun hal buruk yang kita kira luput dihukum akan dilewatkan oleh Tuhan. Tidak ada kejahatan terhadap Tuhan yang tidak akan dihukum. Dan tidak ada kejahatan terhadap Tuhan yang tidak bisa diampuni karena adanya juru selamat. Kita mesti yakin bahwa kita pendosa besar, tapi Kristus adalah juru selamat yang besar. Jika kita dihimpit dalam kehidupan oleh lalang, tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan agar memampukan kita untuk dapat bertahan dalam iman dan bertumbuh di dalam kebenaran, sekalipun kita dihimpit oleh orang-orang jahat. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian.